Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Baru Belajar. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan dari yang sudah-sudah. Kita akan masuk ke topik yang terakhir sebelum kita masuk ke bab yang baru. Namun sebelum kita mulai, mari kita seperti biasa ya, mulai dulu belajarnya dengan berkirim doa. Yang pertama kepada orang tua kita, yang kedua kepada guru-guru kita, yang ketiga kepada Bapak Raymond Chang yang bukunya kita baca. Kepada semua yang telah disebutkan, Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhirnya sudah menyelesaikan tentang penanganan bilangan. Akhirnya saya hapus ini sudah berepisode-episode ya. Dan sekarang kita akan masuk ke subbab yang terakhir, yakni metode faktor label. Metode faktor label. Nah, sejujurnya saya tidak familiar dengan istilah faktor label ini. Tapi apa sebenarnya? Jadi karena saya tidak familiar, dan sekali lagi bahwa ini bukan terus saya yang bisa lalu seolah-olah bisa lalu akan mengajari teman-teman, enggak, karena pada basicnya video ini dibuat karena saya ingin membaca buku kimia dengan secara pelan-pelan, dan kalau memang saya tidak tahu ya saya tidak tahu. Ini kondisinya sama seperti ketika saya tidak tahu bukan faktor, sifat ekstrinsik dan sifat intrinsik yang beberapa episode lalu itu sempat kita bahas. Itu saya juga bahkan saya tidak notice ada sifat gitu ketika bicara tentang materi kimia, tapi ternyata setelah membaca pelan-pelan akhirnya kenal. Nah, ini sama, ini faktor label itu juga sama, ini barang apa ini? Tapi ketika saya baca akhirnya saya mulai mengetahui bahwa sebenarnya ini digunakan untuk konversi satuan. Nah, kita kemarin sudah bicara penanganan bilangan mulai dari notasi ilmiah sampai yang terakhir kemarin adalah soal akurasi presisi. Itu tidak dilupakan, itu tidak lantas sudah dibahas terus diletakkan, enggak, digunakan sampai pertemuan ini. Nah, jadi diawali dari ketika kita mengoperasikan sebuah persamaan kimia atau kita menghitung atau bekerja di dunia analisis kimia, kita itu selalu membutuhkan hasil yang tepat. Nah, hasil yang tepat itu didapatkan ketika kita memperhatikan setidak-tidaknya ada 3 hal yang harus terpenuhi. Pertama, pengukurannya itu harus dilakukan secara hati-hati dan cermat. Itu agar kita mendapatkan hasil yang tepat. Pertama adalah pengukurannya hati-hati dan cermat. Yang kedua adalah menggunakan angka signifikan yang sesuai. Sekali lagi bahwa angka signifikan itu berhubungan dengan akurasi. Karena berhubungan dengan akurasi itu berhubungan dengan ketepatan. Yang tepat, yang pas itu akurasi, bukan presisi seperti minggu lalu. Jadi angka signifikan itu akan mengarahkan kita ke hasil yang benar-benar tepat. Dan yang terakhir adalah perhitungan angka signifikannya harus benar. Nah, ini kan juga semuanya sudah pernah kita bicarakan di sini. Jadi, satu, pengukurannya harus hati-hati. Kedua, itu penggunaan angka signifikan yang tepat. Dan yang ketiga adalah penghitungan yang benar. Barulah kita akan mendapatkan hasil yang tepat. Nah, tapi kalau kita sudah menghitung, kita sudah menggunakan angka signifikan yang benar, itu belum selesai. Misalnya, hasil hitung, kita dapatkan 1 kali 10 pangkat min 2. Dapatnya ini hasil perhitungannya, dengan menggunakan satu angka signifikan. Lalu apa? Apa yang dimaksud dengan 1 kali 10 pangkat min 2? Atau hasil perhitungannya adalah 1 kali 10 pangkat 3. Lalu apa dengan 1 kali 10 pangkat 3? Belum bermakna. Bagaimana caranya agar angka ini bermakna adalah ketika kita sudah berikan satuan. Ini dulu waktu kita bicara mengenal satuan internasional itu sudah pernah disinggung itu. Jadi angka-angka itu tidak bermakna sampai dia itu ketempelan dengan satuan. Nah, jadi
Kalau cuma 100 tok, kalau cuma 1 kali 10 pangkat min 2, kalau 1 kali 10 pangkat 3, kalau 100, 200, 300, lalu apa? Harus ada satuannya. Oh, 100 apa nih? Misalnya 100 gram, bermakna. Oh, 100 cm, bermakna. Jadi ada satuannya. Satuan itu yang membuat bermakna. Barulah setelah itu kita dikasih tahu tentang apa sih itu faktor label. Nah, ini barulah dikasih tahu maknanya. Faktor label adalah prosedur yang digunakan untuk mengubah satuan. Dari kalimat itu saya baru ngeh ternyata faktor label ini digunakan untuk melakukan konversi. Jadi konversi itu dibantu dengan kita memahami faktor label. Apakah selama ini ketika saya belajar di kimia tidak pernah konversi? Pernah. Tetapi konversinya itu sependek yang saya tahu, itu tidak menggunakan faktor label. Nanti kan kita bicarakan. Jadi ini benar-benar hal baru dan kalau digunakan sepertinya akan sangat memudahkan. Oke. Jadi metode ini didasarkan pada adanya hubungan antara satuan-satuan berbeda yang menyatakan kuantitas fisik yang sama. Nah, itu definisi konversi kan. Konversi adalah pengubahan suatu nilai yang kuantitas fisiknya itu sama tapi disebutkan dalam dalam satuan yang berbeda. Jadi syaratnya adalah ada hubungan nih, tapi kuantitas fisiknya itu harus sama tapi disebutkan dalam satuan yang berbeda. Ya misalnya kayak di sini saya punya taruhlah 100 cm. Ini kan sama dengan 1 meter. Angkanya beda, satuannya beda, tapi dua ini menyebutkan pada sebuah kuantitas yang sama. Jadi yang menghubungkan 100 cm dengan 1 meter adalah jumlah kuantitasnya itu sama. Nah, kegunaan yang selanjutnya, kegunaan dari faktor satuan adalah untuk mengkonversi satuan yang berbeda namun mengukur kuantitas yang sama, yaitu tadi gitu loh. Jadi fungsinya adalah fungsi faktor label adalah untuk konversi. Saya sih menyimpulkan mudahnya adalah begitu. Nah, langsung sebenarnya Bapak Raymond Chang itu menurut saya adalah seorang penulis kimia yang storyteller sekali, karena sebenarnya sebelum masuk ke apa yang saya catat di sini, beliau itu mengajak kita untuk bercerita, memberikan pada kita sebuah cerita terlebih dahulu. Bayangkan kita punya Rp1 itu berapa sen? Kalau Rp1 itu 100 sen, berarti kalau 1 sen itu berapa rupiah? Bagaimana cara mengkonversinya? Kalau kita punya Rp5,78 itu berapa sen? Nah, seperti itu. Jadi metode beliau adalah metode bercerita, storyteller. Nah, seperti itu. Tapi yang saya tuliskan di sini ini tidak cerita utuhnya, tapi langsung ke contoh yang sekiranya ini digunakan di dunia kimia. Jadi contoh yang Rp1 sama dengan 100 sen itu tidak saya sampaikan di sini. Kalau teman-teman baca bukunya akan ketemu bahwa ada loh contoh Rp1 sama dengan 100 sen. Tapi kayaknya itu juga hasil terjemah ke Indonesia sih. Rp1 itu mungkin kalau di versi aslinya itu mungkin dolar. Jadi itu juga hasil terjemahan. Nah, faktor label ini juga hasil terjemahan karena menurut saya agak jarang digunakan. Jadi mungkin ini terjemahannya kalau saat ini diterjemahkan ulang mungkin ada bahasa yang lebih tepat dan pernah kita dengar. Mungkin begitu. Karena memang agak jarang didengar saja istilah faktor label, atau saya yang tidak tahu sih sebenarnya. Itu. Oke, jadi ada pertanyaan seperti ini. Kita lanjutkan ke bagaimana sih cara kita menggunakan faktor label. Jadi misalnya di sini ada sebuah permasalahan 57,8 meter. Nah, ini satuannya meter. Lalu ini berapa senti? Nah, pertanyaannya gitu, Dok. Wes. Jadi kalau kita punya sebuah benda yang panjangnya adalah 57,8 meter, itu berapa sentimeter? Nah, di buku itu dijelaskan secara detail, rinci, dan pelan-pelan. Didefinisikan terlebih dahulu, kita perlu memahami apa hubungan
definisi apa hubungan antara meter dan sentimeter. Lalu terdefinisi bahwa 1 cm itu sama dengan 0,01 meter. Kita harus tahu definisinya terlebih dahulu sebelum masuk aneh-aneh. Jadi definisinya dulu, persamaan yang pas secara kuantitasnya dulu itu berapa? Wes, definisinya adalah 1 cm sama dengan 0,01 meter. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Cara menyusunnya adalah berapa sentimeter? Kan pertanyaannya kan itu tuh tadi. Mana tadi? Nah, berapa sentimeter? Awalnya gini dulu. Nah, faktor satuan itu, nah faktor satuan, saya sebelum ke sini saya sempat agak kelewatan ini. Faktor satuan itu yang kayak gimana? Setelah 1 cm sama dengan 0,01 meter, itu faktor satuannya adalah 1 cm per 0,01 meter sama dengan 1 lah. Inilah yang disebut faktor satuan. Penyebutannya ini adalah faktor satuan. Ini sebenarnya bisa dibolak-balik, misalnya bisa diganti menjadi 0,01 per 1. Ini harus ditulis, satuannya harus ditulis ini, faktor satuan itu 1 cm sama dengan 1. Juga bisa ditulis seperti ini, yang pasti harus ada satuannya. Nah, kapan kita menggunakan yang A dan kapan kita menggunakan yang B itu tergantung kita itu mau konversi dari apa ke apa gitu. Nah, kita sekarang barulah masuk ke sini ini. 1 cm sama dengan 57,8 meter dikali 1 cm per 0,01 meter. Sama dengan. Nah, dari sini ini kita bisa tahu bahwa ketika tujuannya adalah sentimeter, yang digunakan faktor satuannya adalah yang 1 cm-nya ditaruh atas. Sebenarnya kapan sih kita gunakan A, kapan kita gunakan B, itu adalah ketika kita bisa mencoret satuannya sehingga yang satuan yang kita mau itu yang tersisa. Nah, kalau misalnya di sini, ini kan 57,6 meter per, biasanya ini kan sebenarnya sudah pada per 1. Nah, dikali 1 cm per 0,01. Nah, karena di atasnya itu ada meter dan di bawah ada meter, kita bisa mengeliminasi itu. Sehingga kita hanya menyisakan sentimeter. Itulah kenapa ketika ini dihitung, 57,8 dikali 1 cm dibagi 0,01, hasilnya adalah 5.760 cm. Ini adalah hasilnya. Tapi yang menarik adalah kita itu tadi sekali lagi diingatkan tentang pentingnya penggunaan angka signifikan. Kita bisa lihat di sini bahwa soalnya ini adalah 3 angka signifikan. Hasilnya ini adalah 4 angka signifikan. Nah, ini tidak boleh yang seperti ini. Sehingga ini harus diubah menjadi 5,76 kali 10 pangkat 3 cm. Nah, penulisannya itu begini. Biar apa? Biar dapat hasil yang tepat. Sekali lagi, kenapa sih kok kita harus memperhatikan yang seperti ini? Ya, karena kita sudah tahu bahwa angka signifikan itu berhubungan dengan akurasi. Hasilnya akan tepat ketika penggunaan angka signifikannya juga tepat. Nah, ini adalah metode faktor label. Yang mana sebenarnya selama ini itu kalau konversi salah yaitu menggunakan perkalian silang. Biasanya perkalian silang kan kayak gini, 1 cm itu 0,01 meter sama dengan berapa senti. Nah, berapa senti untuk 57,8 meter. Nah, kan gini aja tuh sebenarnya. Kalau biasanya dulu, kalau 57,8 meter itu berapa senti? Ya nyusunnya adalah 1 senti itu 0,01 meter. Kalau berapa sentimeter untuk 57,8 meter? Meskipun secara urutan itu kan hasilnya akan sama kayak 57,8 meter dikali 1. Kan ini juga 57,8 kali 1 dibagi 0,01. Hasilnya adalah berapa sentimeter? Ya sama, hasilnya adalah 5760
5760 cm, dan ini dikonversi menjadi 5,76 kali 10 pangkat 3. Nah, seperti itu. Jadi selama ini saya itu menggunakan yang perkalian silang seperti itu, tapi ada ternyata metode faktor label untuk konversi, dan ini kayaknya menarik untuk diulik. Nah, ada yang perlu diperhatikan. Pertama gini, hasil ini 57,6 itu harus diganti ke notasi ilmiah. Itu tujuannya adalah agar kita mendapatkan hasil yang memiliki angka signifikan sama. Sebegitu hati-hatinya Bapak Remoncang itu. Jadi soalnya itu angka signifikannya berapa, hasilnya itu harus memiliki angka signifikan yang sama persis. Lalu yang kedua, faktor satuan yang ini nih, yang 1 cm ini tuh mengandung bilangan eksak. Nah, kita perlu mengingat rules angka signifikan yang dulu pernah kita bicarakan. Jadi kalau kita berhubungan dengan bilangan eksak itu ada pengecualian, yang mana bagi hasil kalinya itu tidak dapat mempengaruhi jumlah angka signifikan. Jadi itu pengecualian rules. Jadi teman-teman yang ingin tahu bisa menuju ke bicara tentang angka signifikan dan pengoperasiannya yang sudah kita pelajari beberapa pekan lalu gitu. Nah, dalam metode faktor label, semua satuan diikutkan. Nah, ini yang penting. Semua satuan harus diikutkan dalam perhitungan agar kita itu bisa memilih mana yang mau dieliminasi, sehingga penataannya itu mau ditaruh penyebut atau pembilang itu tergantung mana yang mau dieliminasi. Dan kita tinggal membiarkan satuan mana yang ingin dibiarkan. Jadi mana yang mau dieliminasi nih tinggal ditata. Mana yang mau dibiarkan, ya udah kita tata biar dia itu tidak tercoret, tidak tereliminasi. Jadi mau menggunakan yang A seperti ini atau yang B, itu tergantung apa yang mau kita eliminasi, apa yang mau kita biarkan. Nah, ini penjelasan tentang faktor label itu seperti ini. Tetapi perlu kita tambahkan sebuah topik tambahan. Lalu bagaimana kalau kita itu mengkonversi yang satuannya itu bertingkat? Nah, ini Bapak Remoncang memberikan contoh untuk yang kalau kita itu punya satuan yang bertingkat. Nah, kalau misalnya sentimeter ke meter satu tok, tapi kalau misalnya kita punya permasalahan, misalnya kita punya 10,5 gram per sentimeter kubik. Ini itu berapa kilogram per meter kubik. Nah, kalau yang seperti ini gimana? Kalau yang tadi kan mudah. Nah, kalau yang bertingkat seperti ini, nah ini yang perlu kita ulik lagi. Sebenarnya tidak ada rules baru, tidak ada pengecualian atau tidak ada apa-apa. Jadi kita hanya perlu menyadari bahwa kita harus mengkonversi sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah dari gram menjadi kilogram, yang kedua adalah dari sentimeter kubik menjadi meter kubik. Sehingga kita perlu bedah satu persatu. Akan kita dapatkan definisi pertama, 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Jadi kita akan mendapatkan faktor satuan. Kita akan mendapatkan faktor satuannya adalah 1 kilogram per 1000 gram sama dengan 1. Ini adalah faktor satuannya. Nah, 1 itu. Saya lagi, kenapa ini 1 kg per 1000 gram atau 1000 gram per 1 kg sama dengan 1, itu tergantung nanti apa yang mau kita eliminasi. Definisinya adalah ini. Nah, 1 dapat definisi. B, kilogram per gram ke kilogram kita sudah dapat definisinya. Yang kedua adalah 1 cm itu sama dengan 0,01 atau 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi kita akan mendapatkan 1 cm
per 1 kali 10 pangkat min 2 meter sama dengan 1. Nah, kita bisa lihat di sini. Targetnya adalah kilogram. Kilogramnya ada di atas, targetnya itu meter, meternya ada di bawah. Kenapa kok begitu? Ya ini nanti itu berhubungan dengan eliminasi yang akan dilakukan. Nah, tapi kita perlu ingat bahwa di sini itu bukan sentimeter tok. Ini tuh dalam bentuk volume, sentimeter kubik menjadi meter kubik. Berarti kita juga punya satu lagi. Jadi faktor satuannya itu tidak hanya 1 cm per 1 kali 10 pangkat min 2 meter, tapi kita juga punya 1 cm per 1 kali 10 min 2 meter pangkat 3. Jadi kita punya 2, itu sama dengan 1. Nah, ini kita punya 2 ini. Oke. Lalu kita akan mendapatkan hasil. Jadi akan dimasukkan ke persamaan. Jadi ini sebenarnya Pak Remoncong itu sudah bilang bahwa ini mudah tapi perlu kehati-hatian dan perlu ketelitian sedikit. Nah, Pak Remoncong selalu seperti itu, jadi mengajak kita untuk hati-hati. Nah, sekarang kita masukkan ininya dulu. 10,5 gram per 1 cm kubik. Ya, ini kan akhirnya dimunculkan nih 1 cm kubik. Nah, karena ada 2, ada bertingkat. Nah, habis itu kita masukkan ke yang kilo ini, 1 kilogram per 1000 gram. Lalu kita masukkan 1 cm per 1 kali 10 pangkat 2 meter pangkat 3. Nah, kita kan melihat kenapa kok ditata seperti ini. Sekali lagi bahwa penataannya itu berhubungan dengan agar kita bisa mengeliminasi. Pertama, yang kita cari tahu itu kan agar dapat kilogram per meter kubik. Berarti kita harus mengeliminasi gramnya dan mengeliminasi sentimeter kubiknya. Gram di atas, eliminasi dengan di bawah. Tereliminasi. Lalu sentimeter tereliminasi. Sisanya apa? Kilogram dan meter kubik. Tinggal dihitung. 1 dibagi 0,01 pangkat 3 dikali 1 bagi 1000 dikali 10,5 bagi 1. Hasilnya adalah 10.500 kg per meter kubik. Sudah, hasilnya adalah yang ini. Tapi ingat, Bapak Remoncong tidak cocok dengan hasil yang seperti ini karena ini punya 3 angka signifikan. Kalau ini punya 5 angka signifikan. Jadi kita harus mengubah dari yang 5 ini menjadi 3. Hasilnya adalah 1,05 kali 10 pangkat 4 kilogram per meter kubik. Nah, ini adalah hasil yang benar dan teliti. Ini benar, tapi tidak akan mengarahkan kita ke hasil yang sangat teliti. Ini benar dan juga teliti. Artinya ini benar dan presisi. Oke, ini adalah yang terakhir dari bab 1, pendahuluan. Kita berbicara tentang pengantar atom, kita berbicara tentang metode ilmiah, kita berbicara tentang pengoperasian. Sudah selesai, minggu depan kita akan bertemu dengan kita akan masuk ke bab 2, yakni atom, molekul, dan ion. Oke. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab pertama, perjalanan yang cukup panjang, tapi sebenarnya masih sedikit ya, masih puluhan juga. Alhamdulillah lah, pada intinya akhirnya saya secara pribadi bersyukur karena sudah melewati bab 1 dan kita akan masuk ke bab 2. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa kenapa sih kok saya membuat video seperti ini, tujuannya adalah karena saya ingin membaca. Saya ingin membaca dan sekaligus dokumentasikan saja. Bersyukur kalau ada yang mau nonton, ada yang mau ikut belajar, saya bersyukur. Itulah kenapa saya tidak menyampaikan monggo di subscribe atau monggo di like atau monggo di komen, enggak. Ya memang bebas-bebas saja, jenengan semua mau subscribe ya monggo, enggak ya monggo, mau cuma nonton tok ya monggo, enggak nonton ya monggo, mau di like monggo, mau di dislike ya monggo, mau di komentar ya monggo, tidak di komentar ya monggo. Jadi bebas-bebas saja. Prinsipnya adalah saya itu pengen baca sesuatu yang saya suka. Kali-kali aja saya ketemu yang saya suka. Nah, saya menerapkan ini sebenarnya
intro kayak dulu ya. Saya itu menerapkan, metode belajar kimia yang ala pondok pesantren, di mana tidak terburu-buru, dibaca pelan-pelan, dielaborasi lebih dalam, sehingga jadilah metode yang seperti ini. Nah, ini mau sampai kapan belajarnya? Ya sak khatame. Kalau khatam satu buku, ya ganti buku yang lain. Nah, seperti itu saja. Nah, saya itu juga percaya bahwa ketika misalnya kita itu belajar sesuatu, benar-benar belajar tanpa mikir, "Oh, ini saya akan jadi apa ya ke depan ya? Ini kira-kira berguna nggak ya untuk pekerjaan saya?" Kalau kita benar-benar yakin, kita belajar tujuannya adalah untuk menghilangkan kebodohan, pasti akan dapat. Jadi niatnya belajar adalah menghilangkan kebodohan. Jadi saya percaya ketika kita belajar sesuatu tanpa mikir, "Wah, ini manfaatnya untuk kerjaan saya apa ya? Atau ini kira-kira kalau gini saya akan dapat uang atau tidak ya?" Tidak mikir gitu-gitu. Belajar ya untuk menghilangkan kebodohan, itu saya percaya semuanya akan dapat. Jadi niatnya ditata di awal. Nah, itulah yang menyebabkan, saya pengen belajar, ingin mendalami lebih dalam lagi. Syukur kalau misalnya ada teman-teman yang menikmati dan menyukai metode seperti ini. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton episode kali ini. Prinsipnya tetap sama, dikit-dikit aja yang penting istiqomah, tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu muluk-muluk, biar energinya juga tidak terlalu banyak, dikit-dikit aja, yang penting istiqomah, nah itu yang menarik. Semoga ada manfaatnya, khususnya buat saya, umumnya buat teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini, sampai jumpa di baru belajar episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.